Ketinggalan airdrop Jito? Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian beberapa potensi-potensi kemungkinan airdrop retroaktif Solana ke depannya. Nah, jadi ya kalian harus siapin tentu saja beberapa Solana di wallet Phantom kalian ya. Dimana di sini gue akan informasikan beberapa kemungkinan project yang akan memberikan airdrop di masa mendatang dan beberapa project yang sudah pasti ada airdrop tokennya. Jadi kalian silahkan tonton full videonya dan pastikan kalian udah tahu resikonya. Nah, karena ini kita akan pakai beberapa di apps dan juga exchange yang berbeda dengan wallet kita, otomatis resikonya itu pasti ada ya teman-teman ya. Jadi saran gua kalian pastikan pakai uang dingin yang memang kalau terjadi apa-apa dengan DeFi yang akan kita pakai, ya setidaknya kita masih bisa legowo ya ibaratnya kayak gitu. Tapi ya baik lagi kita berharap nantinya mereka memberikan airdrop yang bisa memberikan kita keuntungan yang cukup lumayan, apalagi Solana lagi naik-naiknya ya, bahkan di hari ini tuh tembus 1 juta rupiah lebih dari satu Solananya. Nah, tunggu apa lagi, kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah Backpack Exchange. Nah, ini kemarin Backpack ini kerjasama dengan Pit Network, dan kemarin orang banyak yang jackpot dari Pit Network ya, dari pakai Backpack. Nah, Backpack Exchange ini exchange sendiri, jadi otomatis kita tidak connect wallet dengan Phantom Wallet. Jadi kalian harus deposit sejumlah Solana ke Backpack Exchange dan kalian wajib KYC ya. Jadi nantinya kalian bisa registrasi link di deskripsi. Terus kalian akan melakukan KYC terlebih dahulu dan KYC-nya ini agak lama, bisa 1-2 hari baru kelar. Kalau kalian sudah KYC, kalian baru bisa deposit sejumlah Solana ataupun USDC jaringan Solana ya, kayak gini. Oke. Nah, misalnya kalian di sini deposit 1 Solana deh, kita modalin 1 Solana. Nah, tugas kalian adalah membuat volume trading sebanyak-banyaknya. Nah, gue yakin bahwa Backpack Exchange ke depannya akan kerjasama lebih banyak lagi dengan beberapa aset-aset kripto lainnya di jaringan Solana. Yang harapannya dari volume trading tersebut akan membuat kalian eligible terhadap airdrop tersebut. Contoh, kemarin Backpack dengan Pit itu dia cuma infoin, wah kalian harus deposit sejumlah Solana baru kalian eligible dapat token Pit. Ternyata ya setelah dia udah snapshot dia baru kabarin tuh bahwa kalau kalian cuma depo doang kalian nggak akan dapat Pit tokennya. Kalian diwajibkan punya volume trading baru kalian dapat Pit networknya. Nah ini yang gue yakinkan bahwa kalau nantinya Backpack kerjasama dengan suatu project dan ada airdropnya, kalian udah siap dari volume tradingnya. Jadi saran gue kalian bisa di sini ya trading ada aset itu Pit sama Solana. Kalian bisa bolak-balik trade ya, kalian bisa jual beli bolak-balik atau kalian beli dulu tunggu dia naik baru jual buat dapetin profit tambahan. Ya, asetnya masih sedikit tapi gue yakin perlahan-lahan dia akan nambah gitu. Ya, jadi nanti ketika dia ada airdrop misalnya dengan aset lain, maka kalian hanya perlu deposit aja dan volume tradingnya udah cukup. Dan saran gue kan bisa coba kejar volumenya di atas 5.000 US dollar atau 10.000 US dollar. Ya, itu udah cukup besar sekali. Oke. Next yang kedua adalah Drift. Nah, Drift ini kurang lebih platform DeFi untuk kita trading. Tapi kalian diwajibkan untuk deposit juga. Jadi kalian udah connect wallet ke Phantom Wallet kalian, di sini kalian bisa deposit sejumlah USDC atau Solana atau aset-aset lainnya, ya. Dan nantinya ketika kalian sudah deposit, misalnya kalian bisa withdrawal di sini, tarik kembali asetnya ke wallet Phantom wallet kalian. Ya, nah tugas kalian apa? Tugas kalian sama, kalian create volume trading. Kan bikin volume trading. Di sini produk dia ada 2, yaitu perpetual sama spot. Nah saran gue kalian di spot aja ya. Kalian di spot, misalnya Solana dengan USDC. Kalian di sini bisa lakuin yang sama kayak di Backpack. Kalian trading aja bolak-balik, buy and sell beberapa kali. Create volume di atas 5.000 hingga 10.000 US dollar volume trade-nya. Ya, harapannya apa? Harapannya nantinya Drift ini akan launching token dan snapshot-nya berdasarkan kita membuat volume trade. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau kalian sudah cukup volume trade-nya, kalian bisa withdrawal Solana kalian atau USDC kalian ke wallet Phantom kalian. Ya, jadi kurang lebih strateginya seperti itu. Oke. Next, selanjutnya ada Marinette. Nah, kalau yang ini udah pasti ada airdrop-nya. Kalian nggak perlu spekulasi karena di sini sudah tertulis jelas ya. Jadi di sini tugas kalian adalah kalian connect dulu ke Phantom Wallet
dan kalian wajib punya Solana karena kita akan staking sejumlah Solana di sini ya. Kalian bisa klik bagian tombol staking di sini, kalian klik start earning Sol now. Nah, minimum kalian bisa staking itu 0,01 Solana dan maksimum bebas. Misalnya kalian punya 1 Solana. Kalian masukin aja 1 Solana. Di sini delegation-nya kalian pilih automated. Stakingnya kalian pilih yang liquid. Nah, kenapa liquid? Supaya kita dapat token namanya MSOL. Nah, nanti MSOL ini akan kita pakai di DeFi yang lain untuk mendapatkan airdrop tambahan. Kalau udah kalian staking, di sini kalian akan dapat bunga setahunnya 9,44%. Lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, nantinya kalian akan dapat reward di bagian earn. Dan ini sudah bisa diklaim 23 hari mendatang sejak video ini dibuat. Ya, jadi kalian nanti staking Solana akan dapat tokennya itu MNDE. Jadi ini udah pasti dapat ya. Dan ini MNDE yang akan kalian dapatkan itu tergantung seberapa banyak Solana yang kalian stakingkan dan tiap harinya itu kalian akan dapat MNDE-nya. Jadi dia update itu tiap hari daily gitu ya. Nah, contoh kalau kalian staking 100 Sol, kalian akan dapat 100 MNDE setiap harinya. Ya, kalau kalian staking 1 Sol, kalian dapat 1 MNDE per setiap harinya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu hitungannya. Kalian nggak wajib 100 Sol, kan bisa 1 Sol, 2 Sol, 5 Sol, 50 Sol, ya, terserah kalian. Oke, jadi kan nanti 23 hari ke depan kalian bisa klaim token MNDE-nya. Nah, terus kan kita udah dapat nih MSOL-nya karena kita staking Sol. MSOL-nya buat apa kok? MSOL-nya bisa kita pakai buat garap DeFi lain. Nah, namanya adalah Kamino Finance. Kamino Finance ini ada lending and borrowing, di mana kita bisa meminjamkan dan melakukan pinjaman aset di jaringan Solana. Nah, di sini clue-nya adalah dia ada sistem poin, ya. Poinnya ini belum diinformasikan seperti apa, tapi kita bisa spekulasi bahwa semakin banyak poinnya, maka semakin banyak Kamino token yang akan bisa kita dapatkan. Nah, cara buat dapetin poinnya gimana? Cara dapetin poinnya tentu saja kita pakai DeFi-nya. Ya, pertama, kalian bisa staking MSOL kalian di Kamino Finance. Jadi tadi hasil dari Marinet, kalian kan dapat MSOL. MSOL-nya kalian ke bawah, kalian di sini supply, ya. Kalian masukkan, misalnya kalian staking 1 Solana, kalian akan dapat 1 MSOL. Kalian masukkan di sini 1 MSOL, ya. Lalu kalian klik tombol deposit. Nah, di sini bunganya tuh kecil banget sebenarnya. Ya, bunganya itu cuma 0,02%, tapi kita nggak peduli deh sama bunganya. Karena target kita tuh dapetin poinnya. Oke? Nah, ketika kalian sudah deposit 1 MSOL, di sini kalian bisa pinjam lagi aset lain, yaitu Solana, contoh. Ya, jadi contoh misalkan udah deposit 1 MSOL. Nah, kalian bisa ke bagian yang di sini borrow. Nah, biasanya kalau kita borrow, poin yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada supply borrow. Supply APY gitu ya. Borrow APY itu kita poinnya lebih besar daripada supply APY. Jadi kita borrow aja, kita pinjem. Nah, tapi saran gua biar aman, kalian pinjamnya itu kan maksimal tuh dari 0,1 sampai 0,7 Sol. Biasanya 70% dari aset yang kita stakingkan. Jadi kalau kalian stakingnya 1 M Sol, kan bisa pinjam maksimal 0,7 Sol. Nah, kalian pinjamnya itu di bawah dari setengah. Jadi kan bisa half atau 0,5-nya. Atau biar aman, kalian pinjamnya itu 0,3 gitu. Ya, 30% ya dari 100% yang kita supply. Ya, itu biar aman ya. Jadi saran gue kalian borrow-nya itu 0,3 aja. Kalau kalian stakingnya atau supply-nya 1 Sol. Oke? Nah, nanti kalian akan dapat 0,3 Solana. Akan masuk ke wallet kalian. Nah, terus 0,3 Solana-nya buat apa? Nah, kita stakingkan lagi di DeFi yang lain. Jadi ini kalian dengan 1 Solana kan bisa langsung ngegarap 3 DeFi sekaligus. Ya, dengan harapan 3 DeFi ini ada yang ngasih airdrop gitu. Kan yang satu udah pasti tuh Marinet, ya 2 lagi adalah gitu ya. Jadi kita ke DeFi selanjutnya namanya adalah margin fee atau margin finance. Nah, margin finance sama, di sini dia ada sistem poin. Kalian bisa lihat ya poin ya. Di sini lebih jelas karena dia ada total poin, lending poin, borrowing point, referral point. Jadi kita bisa dapat poin dari melakukan yang namanya lending atau supply, dan kita dapat poin dari borrow atau minjam. Dan nantinya di sini ada tombol collect reward. Nah, di sini collect reward ada airdrop-nya. Ini belum bisa kita pencet karena ini masih ngumpulin data. Jadi kalian ke bagian lending, connect wallet ke Phantom Wallet.
Nah, kan tadi kita udah minjem nih Solana 0,3. Nah, di sini kalian stakingkan lagi Solana kalian 0,3. Gitu, kita masukin di sini. Oke? Nah, terus kalian klik tombol supply. Ya, jadi kalian dari satu Solana kalian dapat 1 MSOL. 1 MSOL kalian staking di sini, pinjam 0,3 Solana. Di margin fee kalian stakingkan 0,3 Solananya. Kayak gitu. Bunganya berapa? 2,94%. Masih lebih kecil dibandingkan Kamino. Kita nantinya harus bayar 4,83%. Tapi nggak apa-apa, karena target kita itu airdrop-nya. Kita cuannya dari airdrop. Harapannya kayak gitu ya. Ingat, harapan, spekulasi. Nah, terus kalau kalian udah staking 0,3 Solana, kalian pinjem lagi gitu loh. Kan pinjem lagi Solana, kalian borrow di sini, klik borrow di sini. Ya, kan pinjam Solananya. Ya. Misalnya kalian udah pinjam 0,3 misalnya. Nah, kalian pinjamnya 30% aja. Jadi 0,3 30%-nya itu kan berarti berapa tuh? Ya, 0,0 sekian. Nah, itu kan pinjam lagi Solananya. Nah, kalau kalian udah pinjam, kalian bisa staking lagi di Marinette. Ya, buat dapat tambahan poin lagi. Nah, nantinya ketika eventnya sudah selesai, hasil yang kalian staking di Marinette, kalian unstack, kalian bayar hasil pinjaman kalian di margin fee, terus kalian bayar lagi hasil pinjaman kalian di Kamino, terus kalian unstack yang terakhir yang 1 sol itu di Marinette-nya. Jadi strateginya kayak gitu. Ini kalian langsung bisa garap 3 DeFi sekaligus. Dengan harapan 3-3-nya itu nantinya ada airdrop. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu strategi teman-teman. Ya, semoga informasi terkait garapan retroaktif Solana ini bermanfaat buat kalian. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa DeFi lain yang memberikan kemungkinan airdrop, tapi di sini gue melihat DeFi yang gue sebutkan ini punya potensi yang jauh lebih besar dibandingkan project lain karena dari segi backer, dari segi TVL, dan juga dari segi keamanannya yang jauh lebih baik dibandingkan DeFi lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, membantu kalian. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!